Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Universitas Serang Raya Sistem Komputer dengan NIM 113230003. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi Monte Carlo. Dan saya juga akan mempraktekkan bagaimana sih simulasi Monte Carlo itu berjalan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu simulasi Monte Carlo dan bagaimana sih cara simulasi Monte Carlo itu bekerja atau dioperasikan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan simulasi itu. Simulasi adalah proses meniru atau memodelkan perilaku sistem dunia nyata menggunakan model matematis, fisika, atau komputer. Tujuannya adalah untuk mempelajari, menganalisis, atau memprediksi bagaimana sistem tersebut berperilaku dalam berbagai kondisi tanpa harus mengujinya secara langsung di dunia nyata. Nah, jadi teman-teman sudah jelas di sini bahwa simulasi itu adalah meniru ataupun memperagakan suatu sistem yang dimana sebelum kita membuat sistem tersebut ataupun menjalankan sistem tersebut, kita harus mensimulasikannya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ya karena tujuannya agar kita mengetahui apa sih kekurangan dari sistem itu, apa sih kelemahannya gitu ya, gimana sih cara berjalannya sistem tersebut itu. Jadi sebelum kita menjalankan ataupun mengoperasikan suatu sistem, alangkah baiknya kita mensimulasikan dulu sistem tersebut ya, agar setelah sistem dijalankan itu hasil yang didapatkan itu sesuai dengan keinginan kita, dan kita pun bisa tahu gitu dan bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi pada sistem tersebut nantinya. Nah, baik. Nah, oke, baik teman-teman, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan alasan kenapa simulasi itu dilakukan. Yang pertama teman-teman, itu menghemat biaya dan waktu. Ketika teman-teman menjalankan simulasi dalam sebuah sistem apapun itu, simulasi sangat bermanfaat dan juga menguntungkan karena dapat menghemat biaya dan waktu. Karena setelah sistem tersebut dijalankan, kita bisa tahu gitu loh, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat itu. Gimana sih, berapa lama sih proses pengoperasian sistem tersebut. Nah, jadi sebelum sistem itu dioperasikan, kita tuh udah tahu gitu biayanya berapa, waktu pengoperasiannya berapa lama gitu. Jadi kita sudah tahu gitu. Karena apa? Karena kita telah melakukan yang namanya simulasi seperti itu. Nah, selanjutnya mengurangi risiko gitu ya. Kalau misalkan nih teman-teman bikin simulasi robot gitu ya. Nah, tapi bukan simulasi, maksudnya sistem robot ya. Misalkan teman-teman bikin robot gitu ya, tapi teman-teman nggak mensimulasikan robot tersebut terlebih dahulu gitu ya. Ketika robotnya sudah jadi, teman-teman langsung pakai aja gitu ya. Entah itu untuk keperluan sehari-hari, untuk lomba ataupun apapun, teman-teman langsung pakai tanpa melakukan simulasi. Nah, itu tuh sangat beresiko sekali terjadinya malfungsi ataupun gagalnya pada robot tersebut gitu loh. Kenapa ya? Karena si robotnya belum menjalankan simulasi sebelumnya gitu. Si pembuat robot ini nih tidak menjalankan simulasi kepada robotnya gitu. Jadi nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menjalankan simulasi. Jadi teman-teman bisa tahu gitu resikonya apa sih gitu. Misalkan nih teman-teman bikin robot gitu ya, terus robotnya berjalan di atas genangan air gitu. Nah, kalau misalkan tidak disimulasikan, teman-teman nggak akan tahu si robot ini bisa bertahan apa enggak gitu. Kalau misalkan teman-teman melakukan simulasi, nah jadi tahu gitu loh, ternyata si robot ini nih nggak kuat air gitu. Jadi jangan dipakai di genangan air seperti itu. Jadi mengurangi risiko saat pengoperasian robot tersebut gitu ya. Itu salah satu contohnya lah. Baik, yang ketiga ada memahami sistem kompleks. Nah, setelah sistem itu dilakukan atau dioperasikan, yang dimana sebelumnya telah dilakukan simulasi, maka teman-teman pasti akan mengetahui bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Misalkan kita menggunakan sistem apa ya, sistem bendungan contohnya ya, bendungan untuk mengatur volume air di suatu sungai. Nah,
kalau misalkan kita membuat suatu bendungan tanpa melakukan simulasi, nah maka kita tidak akan tahu bagaimana sih bendungan itu bekerja gitu. Contohnya ketika misalkan terjadi hujan yang sangat lebat gitu ya. Nah, ketika terjadi hujan, maka si bendungan harus membatasi volume air yang masuk ke sungai gitu agar pemukiman di pinggiran sungai itu tidak banjir gitu ya. Jadi kita tahu gitu loh, gimana sih cara bekerjanya gitu. Sistem ini nih cara kerjanya gimana gitu. Jadi kita tahu. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan simulasi, maka sistem yang kita buat ataupun project yang kita buat itu tidak akan berjalan sebagaimana ya mestinya gitu. Oke, baik. Yang keempat, alasannya adalah prediksi dan perencanaan ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah simulasi, maka teman-teman akan tahu dan akan memprediksikan apa sih rencana kedepannya gitu. Misalkan teman-teman melakukan simulasi pada suatu sistem, dan ketika simulasi tersebut dijalankan, teman-teman menemukan ada kejanggalan gitu ya, ada kerusakan ataupun ada sesuatu yang error gitu. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu. Ketika si sistem itu dijalankan, maka hal tersebut tidak akan terulang kembali seperti itu. Karena apa ya? Karena telah dilakukan simulasi pada sebelumnya. Nah, dan juga teman-teman bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ketika sistem tersebut dijalankan, ataupun apa yang akan terjadi jika ini sistem tuh begini, jika sistem tuh begitu, gitu loh. Oke, baik, setelah kita mengetahui apa itu simulasi dan kenapa alasan simulasi itu dilakukan, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari simulasi, teman-teman, yaitu simulasi Monte Carlo. Gitu, saya bacakan saja. Simulasi Monte Carlo adalah metode matematika yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang melibatkan ketidakpastian. Teknik ini menggunakan angka acak dan statistik untuk memperkirakan hasil dari suatu proses yang kompleks. Nah, jadi teman-teman, simulasi Monte Carlo ini cara kerjanya itu dengan menggunakan angka acak ya teman-teman. Misalkan kita beri contoh penjualan di suatu toko baju ya. Penjualan di hari Senin itu 20 piece, di hari Selasa 30, di hari Rabu itu 10 gitu ya contohnya. Nah, maka angka-angka ini kita kumpulkan, lalu kita pakai teknik matematika dan statistik gitu ya. Nanti saya akan praktekkan contohnya. Nah, setelah angka ini dikumpulkan, maka kita hitung teman-teman nantinya. Setelah dihitung nilai rata-ratanya berapa, totalnya berapa, nanti di situ akan ditemukan prediksi penjualan ataupun rata-rata penjualannya itu berapa gitu ya. Kalau kita menggunakan simulasi Monte Carlo gitu ya. Nah, jadi simulasi Monte Carlo ini tuh menggunakan angka acak teman-teman. Ya, seperti itu. Yang namanya penjualan dari hari ke hari kan itu tidak menentu ya. Kadang laku, kadang enggak, kadang kejual 10, kadang kejual 15 gitu ya. Nah, itu angka-angka tersebut nanti akan dirata-ratakan. Biar apa? Biar kita tahu gitu gimana berapa sih rata-rata keuntungannya gitu. Dan juga kita bisa memprediksi kita nih bakal laku berapa gitu. Dagangan kita nih bakal laku berapa di hari berikutnya gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah punya datanya dari simulasi Monte Carlo. Oke, yang di slide selanjutnya ini ada cara kerja simulasi Monte Carlo. Yang pertama itu kita harus menentukan modelnya, teman-teman. Model di sini kita bisa pakai seperti perusahaan, toko baju, sekolah gitu ya. Jadi apapun itu kita harus tentukan modelnya. Dan modelnya ini tidak hanya berbentuk sebuah instansi ya, teman-teman. Bisa saja kita menggunakan model lebah madu misalkan. Kenapa lebah madu bisa dijadikan model? Ya karena kita bisa memprediksi ataupun memperkirakan si lebah madu ini nih bisa menghasilkan berapa madu gitu ya dalam sebulan contohnya. Nah, setelah
dikumpulkan gitu ya, nanti akan diproyeksikan pada sistem simulasi Monte Carlo. Nah, jadi yang pertama ini teman-teman harus menentukan modelnya terlebih dahulu ya. Biasa itu berbentuk sebuah instansi, perusahaan, lembaga, atau apapun itu, nah itu harus ditentukan dulu. Teman-teman pilih dulu modelnya seperti apa. Atau bahkan kalau teman-teman punya usaha, punya bisnis gitu ya, nah ini teman-teman bisa pilih gitu bisnis ataupun usaha yang dimiliki oleh teman-teman. Yang kedua itu menghasilkan nilai acak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau simulasi Monte Carlo ini menggunakan nilai acak untuk menentukan hasil dari simulasinya gitu ya, output dari proses simulasinya. Nah, misalkan nih kita pakai contoh lembaga sekolah ya, dalam satu hari itu ada 2 orang yang sakit, 3 orang alfa dan 1 orang izin contohnya ya. Nah, di hari berikutnya ada 5 orang sakit, ada 2 orang izin, ada 1 orang yang alfa gitu ya. Dan ya selanjutnya banyak angka acaknya gitulah. Nah, setelah angka acak ini kita ketahui dan kita temukan, kita masukkan dan proyeksikan dalam sistem Monte Carlo gitu ya. Kita hitung, kita cari rata-ratanya, dan nanti akan ketemu hasilnya gitu. Untuk misalkan untuk merekap akhir bulan gitu ya. Jadi contohnya gini, contoh hasilnya ya. Jadi di akhir bulan Januari jumlah siswa yang masuk itu segini, yang alfa itu segini, yang izin segini, yang sakit itu segini. Itu hasilnya dari mana? Dari angka acak sebelumnya, teman-teman gitu ya. Dan selanjutnya ada menjalankan. Nah, untuk menjalankan ini nanti saya akan praktekkan ya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita lewat saja. Yang selanjutnya ada menganalisis. Nah, menganalisis ini teman-teman harus tahu dan juga bisa menghitung dan menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Nah, jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, teman-teman harus mengetahui nilai acak dari model yang teman-teman pilih gitu. Teman-teman analisis nih gitu, misalkan dalam kantor gitu ya, jumlah karyawan ada berapa, terus yang resign ada berapa, yang izin ada berapa. Nah, itu teman-teman analisis tuh di situ, di model yang teman-teman pilih gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memilih penjualan toko baju ya, teman-teman harus bisa menganalisis jumlah penjualan di toko tersebut gitu ya. Nah, di sini di sesi terakhir yaitu contoh praktek simulasi gitu ya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk memberikan prakteknya kepada teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan software lain ya, seperti ProModel ataupun Google Sheet. Nah, itu juga bisa tuh teman-teman pakai. Tapi di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, oke, baik, kita sudah berada di halaman Excel untuk contoh ya teman-teman. Saya akan menggunakan Excel pada kali ini. Baik, di sini ada beberapa tabel, yang dimana tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga ya. Di sini diketahui sebuah toko sepatu 1, 2, 3, 4, 5 memiliki distribusi permintaan sepatu sebagai berikut. Nah, di sini permintaan toko 1 itu permintaannya 20, toko 2 40, dan seterusnya ya. Ini angka acaknya kita harus ketahui dulu teman-teman. Kita analisis ya, seperti tadi sudah saya jelaskan. Kita analisis dulu dan harus kita ketahui frekuensinya gitu ya, jumlahnya ada berapa gitu. Nah, kita totalkan nih si frekuensi ini. Caranya gimana? Kita ke sini itu dengan rumus sum. Sum itu untuk penjumlahan ya teman-teman. Kalau di Excel B7 sampai B12 ya. B7 itu ini. Ya, mana B7. Oke, kita jumlahin dulu ya, untuk kita hapus dulu biar teman-teman tahu. Nah, kita ketik sama dengan sum, terus kita buka kurung, kita drag dari sini sampai ke sini. B7 sampai B12. Kenapa B7 dan 12 sampai 12? Ya karena datanya ada di kolom B7 sampai B12 ya teman-teman tuh. Dari sini sampai ke sini kita hitung jumlahnya tuh ada berapa. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, diketahui kalau jumlahnya itu, permintaan totalnya itu ada 200 ya. Frekuensinya ada 200. Nah, setelah itu
Kita masuk ke tabel kedua. Satu, menghitung masing-masing probabilitas. Menghitung probabilitas Oke. Angka digit yang diinginkan 100. Ini teman-teman bebas ya, mau 100 atau berapapun itu sesuai keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ke tabel kedua, ada permintaan, frekuensi, probabilitas, probabilitas kumulatif, dan interval angka acak. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Yang pertama kita menghitung probabilitas. Probabilitas. Caranya gimana teman-teman? Caranya yaitu dengan frekuensi pertama itu dibagi dengan permintaan total. Tadi kita sudah ketahui ya teman-teman, permintaan totalnya itu ada 200. Nah, lalu di tabel kedua ini kita masukkan lagi nih ke sini 200 permintaan totalnya. Nah, B22 yaitu 10 dibagi dengan 200 ya. Kalau misalkan ya teman-teman pasti paham lah gitu rumus Excel dasar begini. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, saya hanya perlu menjelaskan intinya saja ya. Nah, jadi probabilitas pertama yaitu 10 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 0,05. Sama halnya dengan yang kedua ya, probabilitas kedua itu pakai angka datanya yang sejajar ya teman-teman. Jadi di sini 20 dibagi 200. Kalau yang ini kan 10 dibagi 200. Jadi harus sesuai dengan barisnya ya. Nggak boleh misalkan kita ingin menghitung probabilitas yang kedua ya, tapi kita pakai datanya yang pertama, yang ini itu nggak boleh ya, ataupun malah yang ini itu nggak benar ya. Jadi yang benar itu harus pakai yang sejajar datanya. Oke. Begitupun ke bawahnya dan seterusnya ya. Selanjutnya di sini probabilitas kumulatif. Nah, untuk probabilitas kumulatif ada yang berbeda teman-teman. Jadi untuk yang pertama, kolom pertama itu kita ambil dari probabilitasnya. Ini ada 0,05. Kita ambil dari sini nih teman-teman. Kita ambil dari sini, lalu kita pindahkan ke sini. Kenapa nggak pakai rumus? Karena ini adalah kolom pertama di probabilitas kumulatif ya. Jadi kalau kolom kedua dan seterusnya ke bawah itu pakai rumus. Kalau yang pertama ini kita ngambil dari probabilitas yang ini gitu ya. Nah, oke. Yang kedua kan tadi kita udah tahu nih probabilitas kumulatif di kolom pertama itu berapa, yaitu 0,05. Kita tambahkan untuk mengetahui probabilitas kumulatif kita pakai rumus sum juga ya teman-teman, yaitu penjumlahan. Nah, C23 itu ini data yang sejajar ya di sini. C23 probabilitas 0,10 itu ditambah dengan D22 itu ini 0,05. Jadi probabilitas ditambah dengan nilai probabilitas kumulatif yang sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya adalah 0,015. Begitupun yang bawahnya. Nah, gitu ya. C24 itu berapa? 0,20 ditambah D23. D23 itu adalah 0,15 ya. Jadi teman-teman harus berurutan nih dalam mengetahui ataupun mengerjakan probabilitas kumulatif ya. Jadi teman-teman nggak boleh pakai nggak boleh ngerjain yang ini dulu sebelum yang atasnya udah ada nilainya ya. Nah, misalkan teman-teman tuh mau ngerjain yang ini, tapi nilai di atasnya tuh masih kosong. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus dari atas dulu ke bawah. Nah, ini seperti ini ya. Tuh. Yang data terakhir, kolom terakhir tuh C27 ditambah D26 tuh. Pakai yang ini, lalu ditambah yang ini ya, D26. 0,15 ditambah 0,85, hasilnya adalah 1. Nah, untuk ini nanti saya jelaskan ya. Oh, ini ada nih interval angka acak ya.
Oke, selanjutnya di interval angka acak teman-teman. Jadi kita kan mau pakai angka digit yang diinginkannya itu 100 ya. Nah, kalau teman-teman mau 200, 300 silahkan saja. Tapi di sini saya pakai 100 ya, biar lebih simple. Oke, cara menghitungnya gimana? Sama seperti tadi, kalau interval angka acak itu pakai yang, kalau untuk data pertama ya, kolom pertama itu 1 hingga 5 gitu ya. Kita ambil dari 1 hingga 5. Teman-teman, oh iya, kalau untuk hingganya di kolom pertama itu pakai rumus kali, teman-teman. 0,05 kita pakai data di sini, probabilitas kumulatif pertama dikali sama 100 ya. Dikali angka yang diinginkan tuh. Hasilnya adalah 5. Jadi 0,05 ini dikali 100 hasilnya adalah 5. Kita pakai rumus ini. Kali ya. Ini. Ya teman-teman sudah tahu lah gitu rumus Excel ini basic gitu ya, sangat sederhana sekali. Nah, setelah kita ketahui itu di kolom pertama 1 hingga 5, kita kerjakan yang kolom selanjutnya gitu. Oh iya, untuk mengerjakan kolom ini juga harus berurutan ya teman-teman. Nggak boleh yang bawah dulu baru yang atas, tuh nggak boleh, harus dari atas ke bawah. Oke, untuk ini G22 ditambah 1. Nah, G22 itu data interval acak 1 hingga 5 yang di sebelah sananya ya. Setelah hingga itu yang dipakainya ini 5. Satu ini dari mana? Satu ini adalah dari sini gitu ya. Jadi kalau misalkan di sininya adalah 3 gitu ya. Nah, maka teman-teman pakainya 3 di sininya. Kalau misalkan dipakainya 10, maka ditambahnya 10 ya. Oke, lanjut. Oke, maaf ada kesalahan di sini. Nah, baik. Nah, untuk yang ini pun sama ya. G23. G23 itu ini ditambah 1. Jadi kita patokannya tuh ada di data pertama ya, teman-teman. Satu ini data pertama. Kita lalu tambahkan data hasil sebelumnya 15 ini. Nah, oke, saya tadi lupa jelaskan juga. Caranya sama ya, teman-teman. Yang hingga ini tuh. Jadi 100 ini dikali dikali dengan 0,015 ya. Hasilnya adalah 15 ya. Ataupun sebaliknya lah. 0,15 dikali 100 ya. Sama-sama aja. Kalau perkalian itu posisinya nggak berpengaruh ya sama hasil. Nah, jadi intinya ya teman-teman, caranya semuanya sama aja gitu ya. Untuk mencari data ini, itu diperlukan data ini ditambah ini ya. Kalau misalkan di sini ada 3, maka di sini harus 3 ya. Terus yang ini kalau data hingga itu angka digit yang diinginkan dikali sama probabilitas kumulatif ya. Harus sejajar ya teman-teman milih datanya, jangan milih yang ini, jangan milih yang ini, karena kita kan lagi ngerjainnya di kolom yang ini, sejajar ini. Nah, oke. Jadi gitulah, untuk caranya sama-sama aja, dari atas sampai bawah sama aja. Teman-teman hanya perlu mengulang dan mengulang. Nah, oke, di sini ada angka acak. Mana? Oh iya, untuk tabel ketiga ini nggak pakai rumus ya teman-teman. Jadi simulasikan untuk 10 hari dengan bil acak ya. Jadi ini angka acak gitu ya. Teman-teman bebas mau masukin angka berapa aja, silahkan. Nah, jadi ini nggak pakai rumus. Ini sesuai dengan imajinasi ataupun hasil dari analisis teman-teman aja. Nah, setelah itu di permintaan ini dirata-ratakan ya. Tuh, seperti ini. Oh, dijumlahkan maksudnya, bukan dirata-ratakan. Jadi permintaan dari data ini tuh ada 39 ya. Untuk caranya sama saja sama yang ini. Pakai rumus sum juga. Selanjutnya ada tabel keempat ya. Oke.
Jadi dalam tabel keempat ini kita akan menghitung permintaan. Oke, maaf ini salah ketik ya, kurang n ya. Oke, permintaan. Nah, untuk permintaan ini kita menggunakan metode perkalian. Jadi permintaan dikali dengan probabilitas gitu ya. Permintaan dikali dengan mungkin, oh mohon maaf ya, jadi mungkin itu bukan permintaan ya, tapi hari. Nah, permintaannya kan ini, kita hitung permintaannya. Oke, kita balik lagi. Hari dikali dengan probabilitas 0 dikali 0,05, itu hasilnya adalah 0 ya. Dan terus gitu selanjutnya juga sama. Jadi ke bawahnya juga sama dikali seperti ini, nggak ada bedanya ya. Terus kita hitung jumlahnya dari permintaan ini, ada 2,95 ya. Kita hitung jumlahnya ada segitu. Dan oke, untuk di sini ada beberapa sheet ya. Sebetulnya sama-sama aja seperti yang tadi gitu ya. Cuman angkanya aja yang beda ya. Caranya sama-sama aja. Tuh, ini sama. Jadi begitu teman-teman cara mengerjakan ataupun membuat simulasi menggunakan simulasi Monte Carlo ya. Tuh, ini ada banyak banget tuh angka acak tuh. Oke. Yang ini pun sama ya teman-teman, cuman angkanya aja yang beda itu. Seperti sama aja deh kayak sheet sebelumnya gitu ya. Ini cuma beberapa contoh aja sih yang ada di sini gitu, dengan kasus yang berbeda-beda ya, dengan data yang berbeda. Untuk caranya sama-sama saja. Oke, seperti itu saja teman-teman simulasi Monte Carlo yang sudah saya praktekkan dan sudah saya jelaskan. Jadi pada intinya di simulasi ini teman-teman menggunakan angka acak untuk menjadi patokan hasilnya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah hitung, salah mengambil angka, salah menentukan. Nah, nanti kalau misalkan salah, itu akan mempengaruhi hasil dari simulasi ini gitu ya. Seperti tadi tuh, ada yang harus dikali kolom ini dikali dengan kolom ini gitu. Jadi itu jangan sampai salah kolom gitu pilihnya. Jangan sampai teman-teman keluar dari rumusnya gitu ya. Oke, seperti itu aja. Mungkin itu aja ya yang bisa saya jelasin tentang simulasi Monte Carlo, dan jangan lupa untuk paham dan juga hafal rumus Excelnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan dari penjelasan saya ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Saya sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.